Ya, sebenarnya Mas, kalau dari pemerintah itu sudah memiliki satu kerangka kebijakan ya. Pemerintah sudah mengadopsi rekomendasi WHO dan UNICEF Hmm. untuk melakukan yang tadi disampaikan oleh Dokter Tan, inisiasi menyusui dini itu Hmm. dilakukan 1 jam setidaknya setelah lahir, kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, ASI saja dan 6 bulan. Dulu kita itu ASI eksklusif 4 bulan, Hmm. tetapi kemudian para peneliti yang memang kompeten di bidangnya itu berkumpul, dan itu bukan peneliti di Indonesia aja Mas, tapi Hmm. justru dari seluruh dunia itu melakukan penelitian klinis, dan hasilnya ternyata perut bayi itu belum siap kalau diberikan sesuatu makanan, minuman apapun masuk ke dalam tubuhnya ketika bayi belum berumur 6 bulan. Jadi ada organ pencernaan belum kuat. Kemudian saraf motorik bayi juga belum kuat mencerna. Air aja juga susah, Mas. Air tajin itu Hmm. ternyata juga susah dicerna oleh organ tubuh bayi. Nah, baru 6 bulan itu sistem pencernaan bayi itu udah siap, dan maka setelah 6 bulan seiring dengan kebutuhan bayi yang mulai perlu makanan lebih ya daripada ASI, bukan hanya ASI saja Hmm. tetapi ASI saja harus didampingi dengan makanan MPASI rumahan yang bergizi. Nah, kalau konteks Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara yang secara status sosial ekonominya menengah ke bawah ini, dan yang paling menentukan adalah kita mesti bersyukur kita masih punya banyak sekali tanah, banyak sekali air di mana ikan bisa hidup Hmm. sepanjang tahun, bisa dipanen dan lain sebagainya, dan harganya murah. Beda kalau di Amerika, di Eropa, di Australia, mereka itu nanam tanaman tergantung musim, sehingga banyak sekali industri-industri besar yang mendirikan pabrik makanan buat anak kecil, Hmm. kemudian ya itu bisa digunakan, dan dengan kemajuan industri mereka lalu menciptakan makanan kemasan ultra proses yang digunakan untuk makanan pendamping ASI. Kita tidak seperti itu karena itu Hmm. memiliki dampak kesehatan lebih banyak lagi. Nah, sambil setelah kembali lagi setelah ASI eksklusif tadi harus didampingi dengan makanan rumahan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Nanti anak usia 1 tahun kan sudah bisa makan seperti orang dewasa, kecuali ke tingkat kekentalannya ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Pemerintah Indonesia sudah mengadopsi rekomendasi tersebut Hmm. dan bahkan sudah melakukan pelatihan juga kepada Hmm. kader-kader posyandu, kepada Benar. relawan-relawan di desa dan lain Hmm. sebagainya. Tetapi yang menarik adalah sekarang ini emang lucu ya, masanya kita tuh sering mendengar hoax. Hoax ternyata bukan hanya di COVID aja, bukan hanya di isu yang lain-lain, ternyata misinformasi itu ada juga di sektor gizi dan terutama makanan buat bayi dan anak kecil, anak balita, anak batita, anak baduta. Nah, ini menurut saya misinformasi dan kadang-kadang justru ada disinformasi. Artinya kalau Hmm. disinformasi itu kan sengaja disebarkan gitu ya, sengaja Hmm. dibentuk gitu. Dan kemudian sayangnya masyarakat kan nggak ngerti, kita semua sayang pendidikan edukasi gizi ke masyarakat itu belum terlalu mainstream. Hmm. Jadi meskipun sudah ada upaya kebijakan di tingkat kebijakan, tetapi memastikan bahwa kebijakan ini, rekomendasi WHO, UNICEF, dan Kemkes ini dijalankan, itu belum sepenuhnya terinformasikan, belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, Hmm. di era pandemi ini semua bergantung pada layar HP ya. Kita zoom-zooman, kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Ini kebetulan banyak sekali ruang-ruang yang bisa dimasuki oleh berbagai macam misinformasi tadi. Hmm. Nah, ini yang menjadi PR bersama, dan saya kira Dr. Tan dan Dr. Fresil merupakan dua dari sangat sedikit tenaga kesehatan yang menjadi role model yang konsisten justru berpihak kepada para ibu dan para anak-anak di Indonesia. Itu dulu Mas Alvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.